Perkenalkan, nama saya Nisa Hanum dengan NIM 1307623009. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Saya Nahda Nabila dengan NIM 1307623004 akan membawakan materi Undang-Undang Dasar 1945. Sejarah terbentuknya Undang-Undang Dasar 1945 berawal pada tanggal 29 April 1945. Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI untuk merancang konstitusi negara Indonesia yang merdeka. Kemudian, pada tanggal 28 Mei sampai 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama di mana Soekarno menyampaikan gagasan dasar negara yang disebut Pancasila. Pada tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9 yang terdiri dari 9 orang untuk menembuskan Piagam Jakarta yang akan menjadi naskah pembukaan UUD 1945. Selanjutnya, pada tanggal 10-16 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang kedua, di mana Panitia 9 melaporkan hasil rancangan Piagam Jakarta dan Panitia kecil yang diketuai oleh Supomo melaporkan hasil rancangan batang tubuh UUD 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. UUD 1945 awalnya berisi 37 pasal yang dibagi menjadi 16 bab. Pasal-pasal ini mengatur berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, serta lebih fokus membahas prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan ideologis dan filosofis negara Indonesia. UUD 1945 kemudian mengalami 4 kali amandemen yang mengubah sejumlah pasal dan menambahkan beberapa bab baru untuk menyempurnakan aturan dasar negara sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Selanjutnya, tujuan dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945 adalah yang pertama untuk menyusun kerangka konstitusi yang akan menjadi dasar bagi negara Indonesia sebagai sebuah republik yang merdeka. Yang kedua, untuk mengatur struktur lembaga negara dan hubungan antar negara. Yang ketiga, mengatur kehidupan rakyat-rakyat di dalam negara serta membentuk suatu negara demokrasi yang memiliki nilai persatuan, hak asasi manusia, dan hak mendapatkan perlindungan hukum yang sama. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 mencakup prinsip-prinsip dasar yang membimbing negara dalam membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berdaulat. Selanjutnya, urgensi Undang-Undang Dasar 1945. 1. Landasan filosofis. Undang-Undang Dasar 1945 didasarkan pada nilai-nilai filosofis yang menggambarkan cita-cita dan tujuan negara seperti keyakinan akan keadilan, kesejahteraan, dan martabat manusia. Yang kedua, perlindungan hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia seperti kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, dan hak untuk hidup. Yang ketiga, kontrol pemerintahan. UUD 1945 menetapkan prinsip pembatasan kekuasaan pemerintahan. Ini memastikan bahwa pemerintah berjalan sesuai dengan hukum dan norma yang berlaku. UUD 1945 juga mengatur mekanisme pengawasan kekuasaan antar lembaga negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ani Diana Salsabila dengan NIM 1307623042. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Republik Indonesia Serikat atau disingkat juga dengan RIS. Republik Indonesia Serikat atau yang disingkat dengan RIS merupakan bentuk pengakuan Belanda atas kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia, bukan penyerahan kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia. Sebelumnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta telah menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun, Belanda tidak mengakui kemerdekaan tersebut dan mencoba menguasai kembali wilayah Indonesia. Setelah perundingan yang panjang melalui KMB atau Konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949 di Den Haag, Belanda, menghasilkan kesepakatan pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat sebagai solusi politik. RIS terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949 dengan presidennya adalah Insinyur Soekarno dan Perdana Menterinya adalah Dr. Andes Muhammad Hatta. RIS ini membagi Indonesia menjadi 7 negara bagian dan 9
daerah otonom. Namun pada tanggal 17 Agustus 1950, Konstitusi Indonesia berubah dari yang sebelumnya adalah RIS atau Republik Indonesia Serikat menjadi UUDS 1945. Dikarenakan hasil KMB yang sangat menyimpang dan munculnya berbagai tuntutan untuk kembali ke dalam bentuk NKRI dengan didukung penggabungan diri negara-negara bagian dengan negara bagian Republik Indonesia. Perkenalkan, nama saya Putri Oktavianti dengan NIM 13076233013. Di sini saya akan memaparkan materi Undang-Undang Dasar 1945 periode 1950 sampai dengan periode 1998. Nama saya Demas Arya Satya Gunawan dengan NIM 13076233065. Kali ini saya akan memaparkan materi tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1950 sampai dengan 1998. 5 Juli 1950 sampai dengan 19 Oktober 1998. Masa berlaku Undang-Undang Dasar 1945. Pada periode ini, Undang-Undang Dasar 1945 diberlakukan kembali dengan dasar Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959. Berdasarkan ketentuan ketatanegaraan, Dekret Presiden diperbolehkan karena negara dalam keadaan bahaya. Oleh karena itu, Presiden atau Panglima tertinggi Angkatan Perang perlu mengambil tindakan untuk menyelamatkan bangsa dan negara yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 berarti merubah sistem ketatanegaraan. Presiden yang sebelumnya hanya sebagai kepala negara, selanjutnya juga berfungsi sebagai kepala pemerintahan, dibantu menteri-menteri kabinet yang bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan yang sebelumnya parlementer berubah menjadi sistem presidensial. Dalam praktek, ternyata Undang-Undang Dasar 1945 tidak diberlakukan sepenuhnya hingga tahun 1966. Lembaga-lembaga negara yang dibentuk baru bersifat sementara dan tidak berdasar secara konstitusional. Akibatnya, menimbulkan penyimpangan-penyimpangan. Kemudian meletuslah Gerakan 30 September 1966 sebagai gerakan anti-Pancasila yang dipelopori oleh PKI. Walaupun kemudian dapat dipatahkannya, pergantian kepemimpinan nasional terjadi pada periode ini, dari Presiden Soekarno menjadi Soeharto, yang semula didasari oleh Surat Perintah 11 Maret 1966. Kemudian dilaksanakan pemilihan umum yang kedua pada tahun 1972. Babak baru pemerintahan Orde Baru dimulai. Sistem ketatanegaraan sudah berdasar konstitusi. Pemilihan umum dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Pembangunan nasional berjalan dengan baik, namun di sisi lain terjadi kediktatoran yang luar biasa dengan alasan demi terselenggaranya stabilitas nasional dan pembangunan ekonomi. Sehingga sistem demokrasi yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 tidak berjalan dengan baik. Keberadaan partai politik dibatasi hanya 3 partai saja, sehingga demokrasi terkesan mandul, tidak ada kebebasan bagi rakyat yang ingin menyampaikan kehendakannya. Walaupun pilar kekuasaan negara seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif sudah ada, tapi perannya tidak sepenuhnya. Kemauan politik menghendaki kekuatan negara berada di tangan satu orang, yaitu presiden, sehingga menimbulkan demonstrasi besar pada tahun 1998 dengan tuntutan reformasi yang berujung pada pergantian kepemimpinan nasional. Keadaan yang mempengaruhi perubahan konstitusi di Indonesia juga berasal dari internal yang beraneka ragam, desakan dalam hal yang menjalankan sistem ketatanegaraan, namun hal itu juga akibat dari faktor eksternal, yaitu perubahan dari negara serikat kembali ke NKRI. Untuk mengelabui Belanda, maka Undang-Undang Dasar yang dipergunakan pun tidak menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, tapi menggunakan Undang Dasar 1950 akibat dari perubahan konstitusi. Maka berubahlah pula sistem ketatanegaraan Indonesia waktu itu. Situasi yang genting bisa mempengaruhi perubahan konstitusi karena sistem ketatanegaraan tidak dijalankan dengan baik, pemerintahan kacau, dan terjadi ketidakpercayaan dalam menjalankan pemerintahan. Maka melalui dekret presiden kembali menggunakan Undang-Undang Dasar 1945, Presiden mengambil alih kepemimpinan nasional konstitusi.
mengabarkan materi tentang perubahan konstitusi negara Indonesia bagian Undang-Undang Dasar sementara 1945. Perubahan konstitusi negara Republik Indonesia pada masa Undang-Undang Dasar sementara 1950. Undang-Undang Dasar sementara 1950 berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Urgensinya, pada saat Indonesia masih menjadi Republik Indonesia Serikat, terjadi demo besar-besaran dari rakyat yang menuntut kembalinya Indonesia menjadi NKRI, sehingga RIS dibubarkan dan menjadi Republik Indonesia serta diberlakukannya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Konstitusi ini dinamakan sementara karena hanya bersifat sementara, sampai terpilihnya Dewan Konstituante hasil pemilu. Tertuang pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1950 tentang perubahan konstitusi sementara Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Pada masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 terdapat 7 kabinet yang memimpin. Yang pertama ada Kabinet Nasir, yang kedua Kabinet Sukiman, yang ketiga Kabinet Wilopo, yang keempat Kabinet Ali Sastro Amijoyo I, yang kelima Kabinet Burhanuddin Harahap, yang keenam Kabinet Ali Sastro Amijoyo II, yang ketujuh Kabinet Juanda. Berakhirnya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, pada masa Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sering terjadi pergantian kabinet yang memicu ketidakstabilan politik. Sehingga pada tanggal 10 November 1956, anggota konstituante mulai memberlakukan persidangan untuk menetapkan Undang-Undang Dasar baru. Namun, 2 tahun setelahnya, Undang-Undang Dasar baru yang diinginkan masih belum terumuskan sampai akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Jadi, dekret itu dikeluarkan dengan tujuan untuk mengatasi ketidakstabilan politik dan kegagalan badan konstituante. Salah satu dari isi dekret presiden yaitu membubarkan konstituante dan kembali kepada UUD 1945. Sejak saat itulah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tidak berlaku lagi. Perkenalkan, nama saya Rama Fadrianti dengan NIM 130723006. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kesimpulan hasil diskusi kami tentang perubahan konstitusi negara Indonesia beserta urgensinya pada setiap perubahannya. Baik, jadi kesimpulan dari hasil diskusi kami yaitu perubahan konstitusi negara Indonesia mengalami beberapa perubahan, yaitu pembentukan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi 37 pasal dan 16 bab, pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat yang terdiri atas 7 negara bagian dan 9 daerah otonom, Undang-Undang Dasar Sementara 1945 atau disingkat UUDS 1945 yang ditandai dengan terbentuknya berbagai kabinet, UUDS 1945 periode 1950 sampai 1998 saat dimana diberlakukannya Dekret Presiden karena saat itu negara Indonesia dalam keadaan genting. Dan yang terakhir UUD 1945 setelah amandemen sampai saat ini yang telah mengalami 4 kali amandemen.